Oke, udah ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih anak-anak yang sudah hadir di forum Zoom pada hari ini. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita yang minggu lalu ya, bahwa hari ini adalah bab baru, ya, bab yang keempat di pelajaran biologi kelas 12. Judul besarnya sebenarnya nanti akan ada dua, siklus dan reproduksi sel. Nah, tapi nanti beberapa buku kalian mungkin akan menemukan kata-kata yang berbeda. Nah, ada buku yang nanti judulnya adalah pembelahan sel, ada yang judulnya siklus sel. Nah, poinnya saja sih, ya, poinnya saja nanti yang sebenarnya secara konsep adalah sama. Nah, jadi Ibu sengaja ngebaginya jadi dua judul besar nantinya, siklus sel dan reproduksi sel. Nah, sebenarnya ini adalah nama lain dari mitosis dan meiosis. Nah, kayak gitu. Di kelas 2 sebenarnya kalian sudah singgung sedikit nah ya tentang mitosisnya. Ya, mitosisnya sudah disinggung sedikit waktu kalian belajar sel. Nah, di kelas 3, nah ini diperdalam sih sebenarnya, diperdalam. Memang secara silabus biologi ini sepertinya agak berantakan sedikit untuk level SMA. Nah, maka Ibu sering bilang ke anak-anak, ya semoga saja di antara kalian nanti ada yang jadi menteri pendidikan, nah kalian bisa melihat lagi ya, mereview kembali materi-materi yang harusnya dipelajari anak-anak di berbagai level. Nah kayak gitu, jadi biar nggak tumpang tindih kayak gini materinya. Oke, untuk sekarang kita masuk ke siklus sel. Nah maka untuk hari ini masih perkenalan ya. Nah, kalian masih kalian cukup tahu nanti tujuan dari siklus sel itu apa. Nah, kemudian tahapan umumnya. Nah, tahapan umumnya. Jadi nanti ini akan ada dua pertemuan. Besok kita akan bahas yang detailnya. Untuk hari ini baru perkenalannya saja. Oke. Nah, ini adalah sel tumor, ya, sel tumor yang mungkin kalian di antara kita mungkin ada yang pernah mengalami atau ngerasain sakitnya bisulan, ya, bisulan, atau yang paling sederhana adalah jerawat. Nah, atau pembengkakan-pembengkakan yang lain. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu fenomena dari sel ketika dia melakukan siklus. Ya, siklus itu kan seperti hal yang diulang-ulang ya, kayak siklus menstruasi, siklus apa lagi ya, siklus reproduksi. Nah, itu kan hal yang diulang-ulang sebenarnya. Nah, jadi sel ini juga ketika dia hidup ya dinyatakan sebagai benda yang hidup ya sebagai komponen terkecil dari kehidupan ya pelajaran kelas 2. Nah, maka dia juga melakukan metabolisme. Dia juga ingin menunjukkan bahwa dia hidup gitu. Nah, salah satunya adalah mereka mereka akan melakukan siklus tadi. Nah, ini sel tumor ya. Nah, sel tumor yang nempel ya, yang nempel di dekat sama pembuluh darah. Jadi memang rata-rata sel ini akan mencari sumber nutrisi. Dan yang kita tahu salah satu jaringan yang tugasnya membawa nutrisi adalah darah. Nah, kayak gitu. Makanya jangan heran nanti sel-sel ini tentunya akan mencari tempat-tempat yang kaya akan nutrisi. Nah, ini sel tumor. Nah, misalnya, jadi nanti kalian akan ketemu istilah tumor dan cancer. Ya. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah ketika tumor, ya tumor itu sebenarnya adalah sel yang membelah terus-menerus. Ya, terus-menerus tanpa bisa kita kendalikan. Tanpa tubuh itu bisa nge-stop dia gitu. Ya harusnya kan sel itu punya punya timing ya. Misalnya kapan dia harus membelah, kapan dia harus memperbaiki diri, kapan dia nggak boleh dulu gitu. Nah sementara si tumor itu nggak bisa, dia akan terus-menerus membelah tanpa bisa kita kontrol. Dan ketika sel-sel itu sudah mulai berpindah, ya kalau orang biologi bilangnya metastasis nantinya, nah itu hebatnya sel itu. Nah jadi dia bisa seperti penyot gitu ya, seperti penyot, memipih, kemudian dia menyusup ke pembuluh darah. Ya berhubung pembuluh darah kita kan epitelnya cuma selapis pipih, ya jadi dia akan gampang sekali bisa menyusup.
Maka ketika dia bisa menyusup ke sana dan ke sini, namanya sudah berubah menjadi kanker, ya, atau kanker. Ya, maka jangan heran kalau nanti kanker itu bisa ditemukan di serviks. Ya, ini salah satu kasus paling mematikan ya pada perempuan. Ya, kasus kematian eh, yang cukup ini ya, yang cukup beresiko pada perempuan. Nah, salah satunya adalah kanker serviks ini. Nah, atau misalnya ya. Nah, jadi ini tampilannya saja ya, Nak. Ya, atau misalnya kalian sering dengar nih istilah kanker payudara. Jadi dia bisa pindah-pindah nanti dari serviks, bisa pindah ke payudara, bisa pindah ke otak, bisa pindah ke jantung. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang Ibu maksud dengan metastasis tadi. Jadi ketika dia menempel di dekat pembuluh darah, sebenarnya tujuannya adalah akan masuk ke dalam. Akan masuk ke dalam artinya dia akan ikut aliran. Ya, kemana darah itu akan mengalir, dia akan ikut. Dan dia akan menginggah di organ-organ yang banyak nutrisinya. Nah, kayak gitu. Nah, atau kanker paru-paru, ya, nyinggah di paru-paru. Nah, ya kan lagi-lagi kalau misalnya kita lihat orang yang kena kanker atau kena tumor, kan lagi-lagi kita dokter itu pasti akan nanya habitnya apa, gitu ya. Dulunya tuh ngapain aja, makanan yang dikonsumsi itu apa aja. Nah, makanya kalau nanti 5-10 tahun lagi mungkin kita punya masalah dengan kesehatan, ya nauzubillah jangan sampai. Nah, kita harus flashback lagi. Nah, mulai dari sekarang kita ngapain aja gitu. Ya, bagi yang sekarang mungkin sudah mencoba-coba rokok, ya kalau anak CTF mungkin enggak. Kalau anak luar kan ini hal yang biasa ya sebenarnya. Ya sekarang nggak apa-apa gitu. Artinya kan sel kita masih bisa mentoleransi itu. Ya ingat kita punya lisosom. Ya lisosom itu masih kuat untuk ngebersihin, untuk menyingkirkan kuman-kuman zat-zat beracun nikotin dari rokok ini, dari saus yang merah meriah itu, atau dari fast food yang lain. Nah itu masih kuat. Tapi ketika umur kita bertambah, nah maka kekuatan sel itu juga berkurang gitu. Ya makanya jangan kalau misalnya dibilang nggak apa-apa merokok, toh nggak apa-apa kok, saya sehat aja. Iya, belum. Ya, lihat aja sampai kapan sel kita itu bisa mentoleransi itu. Ya. Nah, kemudian nah ini juga kanker ya yang terjadi pada tulang. Nah, jadi jangan salah ya, tulang juga bisa kena kanker. Kalian bisa bayangin tulang yang keras sekali strukturnya ini lebih kuat dari baja. Nah, jadi struktur tulang kita itu lebih kuat dari baja. Kalian bisa bayangin benda yang lebih kuat dari baja ini ditumbuhi oleh sel kanker, akibatnya ya dia makin bengkak gitu. Ya jangan tanya sakitnya kayak gimana. Nah, ya. Jadi ya kalau misalnya belajar siklus sel misalnya ya buat apa gitu ya, tujuannya apa selain menjawab soal mungkin bagi yang nggak suka biologi. Ya aplikasinya akan banyak sekali nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama kalian mungkin bisa lebih aware ya sama kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, makanan yang kita konsumsi ya. Nah, supaya sel-sel ini nggak merajuk gitu loh. Nah, kalau misalnya dia merajuk ya bakal kayak gini. Ya dia nggak akan ngikut teman-temannya, dia akan beda sendiri gitu. Dan dia akan membuat pertumbuhan abnormal ya dibanding dengan teman-temannya ya. Jadi kalau teman-temannya rapi gitu ya, membelahnya teratur, dia enggak gitu. Dia suka-suka hatinya ya, dan sampai kapan ya kita nggak tahu gitu. Ya, sampai gede ya, sampai tumor besar, sampai pindah lagi ke organ yang lain. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi sel-sel itu nanti sel-sel yang abnormal itu nanti bisa melakukan invasi ya, bisa melakukan invasi. Nah, dia bisa pindah metastasis ke dalam pembuluh darah. Ya udah dia nyari organ yang lain untuk dia bisa tumbuh. Nah, jadi sel itu punya kemampuan yang demikian. Iya. Kalau misalnya normal sel nanti dari 1 jadi 2 ya. Nah, nanti kalau cancer itu 1 jadi 2-nya lebih cepat gitu. Nah, itu bedanya, lebih cepatnya itu. Ya. Kalau dia sel yang normal, sebenarnya ketika dia nanti membelah jadi 2, teridentifikasi misalnya ada salah satu sel yang rusak, ya, cacat, tidak normal. Nah, kenapa cacat?
bisa jadi replikasinya belum selesai. Ini pelajaran yang kemarin. Makanya ini berkorelasi sekali dengan pelajaran yang kemarin. Nah, bisa jadi sintesis proteinnya belum selesai. Kayak gitu. Maka sel itu akan diapoptosiskan. Jadi apoptosis itu seperti kematian terprogram. Tubuh kita juga punya program untuk mematikan sel. Jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya dulunya waktu kita dalam kandungan itu sebenarnya jari-jari kita ini nyatu, jadi dia tidak bercelah kayak katak gitu ya, kayak katak, jadi menyatu tanpa celah. Nah, kemudian beberapa sel dari jari-jari itu harus melakukan apoptosis, nah supaya jari-jari ini berfungsi kayak begitu. Jadi ada sistem memang di dalam tubuh kita ini yang dia rela untuk mematikan dirinya sendiri, gitu. Terprogram kematian, terprogram ya, bukan mematikan sel yang normal gitu, karena dia tidak dibutuhkan. Beda dengan cancer atau tumor tadi. Nah, kayak gitu. Nah, secara umum sih kayak gitu ya. Maka nanti cancer itu akan berbeda sekali secara tampilan, baik itu dari jumlah nukleus, kemudian sitoplasma dan yang lain-lain. Nah, ini tadi sudah. Ya, ini salah satu brother kalian ya. Semoga husnul khotimah ya. Ya, ini salah satu anak Ram yang kemarin udah lama beberapa tahun yang lalu meninggal karena kanker nasofaring. Ya, jadi ini brothernya ini kuliah di UNAN, orangnya baik. Dia anak Ram bukan anak CTF, tapi ibu kenal gitu. Nah, jadi begini nak, jadi kanker itu bisa sampai nasofaring ya, berarti kan dekat tenggorokan ya. Sampai bisa menghabiskan seluruh selnya, nah sampai kurus sekali. Ya, dia juga berusaha untuk melawan kankernya dan pada akhirnya ternyata tidak berhasil kayak gitu. Kemarin kita sempat donasi juga nih untuk brother Nirwansah Pungkut, orang Muara Sipongi. Nah, ini salah satu ini ya, realnya dalam kehidupan bahwa kanker itu memang bisa mengambil nyawa kita gitu. Oke, kita udah masuk. Nah, jadi tadi itu cuman intermezzonya saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam materi kita. Jadi untuk apa sel itu melakukan pembelahan? Kan yang jadi pertanyaan itu. Kita klasifikasikan dulu bahwa ada makhluk yang tubuhnya uniseluler, ya ada makhluk yang tubuhnya itu multiseluler. Ya kalau kayak kita kan udah multi, tapi kita jangan lupa bahwa ada amuba, bahwa ada bakteri, bahwa ada paramecium. Nah, jadi untuk makhluk-makhluk yang sederhana seperti ini, ya mereka cuma membelah itu untuk menduplikatkan dirinya, gitu ya, untuk menduplikatkan dirinya, ya artinya biar generasinya tetap ada. Nah, tapi kalau untuk makhluk yang multiseluler kayak kita, ya apa tujuannya sel itu membelah? Nah, kalau sel tidak membelah, berarti ukuran tubuh kita akan segitu-gitu aja, gitu. Oh, kita dari kecil yang ukurannya sekian sentimeter sampai sekarang ada pertambahan, kan artinya sel itu melakukan pembelahan. Nah, sampai kapan? Sampai batas usia tertentu gitu. Ya, kalau tanaman gimana? Ya tanaman terus-menerus karena dia punya sel meristem. Ya, karena dia punya sel meristem, dia bisa terus-menerus membelah kayak begitu. Nah, atau bukan hanya untuk tumbuh gitu. Jadi udah gede atau anak-anak lari-lari kemudian kecelakaan atau jatuh luka, nah maka sel itu juga harus membelah dirinya gitu. Untuk apa? Nah, untuk perbaikan atau pembaharuan sel-sel yang luka tadi atau hilang tadi kayak gitu. Jadi untuk pengganti ya, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, itu kalau pada makhluk yang multiseluler. Jadi untuk tumbuh dan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, kayak gitu. Nah, ini tampilan di bawah mikroskop ya. Ini mikroskop yang udah canggih ya, Nak. Ya, kalau ini kan paramecium ini ya. Apa sih amuba ya? Nah, amuba dia bisa membelah ya jadi amuba baru gitu. Untuk reproduksi kan intinya untuk jadi dirinya sendiri. Tapi kalau kita di makhluk multiseluler ya untuk tumbuh dan berkembang, kemudian untuk mengganti sel-sel yang perlu diganti. Nah, ini sama sih kayak tadi ya. Ya, jadi kayak gitu.
Kemudian ini poin yang penting juga adalah proses ini hanya terjadi pada sel-sel somatik. Ya, kemarin kan kita udah bahas, oh ada kromosom tubuh, ya, ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Nah, sel itu juga ada dua kan ya, nah ada sel tubuh, ada sel kelamin, kayak gitu. Sel kelamin ya, bukan, jadi kalau misalnya dibilang vagina, testis, nah itu sel somatik. Yang sel kelaminnya mana? Hanya dua. Gitu. Kalau pada laki-laki adalah sel spermanya, kalau pada perempuan adalah sel telurnya gitu. Jadi vaginanya ya tetap sel somatik, testisnya ya tetap tersusun dari sel somatik, berarti di situ tetap mitosis. Nah, contohnya begini ya, jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki kecelakaan, nah kemudian kena misalnya ya, terkena bagian sensitif, ya terkena bagian testisnya misalnya, luka sedikit, ya berarti tetap mitosis di situ gitu. Ya, karena dia adalah sel somatik. Ya, sel kulit, sel mata, sel rambut itu semuanya sel somatik kecuali yang dua itu. Nah, maka pembelahan sel ini terjadi pada seluruh sel somatik kita. Ya. Nah, tapi kecepatan dan waktunya berbeda-beda gitu. Jadi misalnya sel kecepatan mitosis dari kecepatan sel rambut membelah dengan kecepatan sel kuku membelah itu beda. Nah, kalau kalian gunting rambut, mungkin kecepatan dia bisa tumbuh lagi itu per harinya atau per menitnya sekian mili. Kalau kalian potong kuku sekian mili, kayak gitu. Akan berbeda, gitu. Nggak akan sama. Nah, proses perbaikan sel kulit dengan proses perbaikan sel jantung otomatis berbeda. Ya, karena organ dalam biasanya lebih lama proses perbaikannya. Ya. Nah, kayak begitu. Makanya harus dijaga gitu, jangan sampai rusak. Nah, ini secara umum ya. Ini aja sih biar gampang. Nah, kalau ini kan kalian udah ketemu ya di kelas 2. Apa aja tahapannya? Ada prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, telophase, dan sitokinesis. Ini kan sebenarnya kalian udah ketemu di kelas 2. Ya, walaupun gitu nanti kita ulang sedikit lagi. Nah, yang terpenting di kelas 3 nah adalah ini sih sebenarnya. Ya, jadi kan sebenarnya prophase, metaphase itu kan ada di fase M ini. Nah, makanya Ibu nggak mau ngasih judul mitosis, karena mitosis itu adalah bagian dari siklus sel. Bagian kecil dari siklus sel. Bagian besarnya yang mana? Inilah nak bagian besarnya dari G1, S, G2. Yang di kelas 2 kalian sebut dengan interface. Gitu. Ya, di kelas 2 mungkin belajar interface adalah masa istirahat. Nah, sebenarnya itu keliru gitu. Ya, interface itu sebenarnya sel itu lagi sibuk-sibuknya, lagi sibuk-sibuk untuk prepare sebelum dia membelah gitu. Ibaratnya tuh kayak kita mau pergi sekolah, kan dandannya yang lama, atau kita mau pergi kondangan, dandannya yang lama gitu. Di kondangannya tuh cuma sebentar, 15 menit, paling lama 30 menit, tapi dandannya tuh bisa sangat lama. Ya, artinya proses prepare ini, interface ini akan sangat lama sekali dan terdiri dari 3 fase. Ya, G1, fase S, dan G2. Nah, inilah yang akan kita bahas besok. Kayak begitu. Nah, fase M ini, ya ini cuma bagian part kecil aja dari siklus sel. Nah, di sinilah nanti prophase, metaphase yang akan pelajari di kelas 2. Dan Masya Allah sekali sel ini ternyata punya sistem kontrol yang sangat baik. Ya, jadi ketika nanti dia selesai G1, mau masuk ke S, nah di sini ada controlling dulu. Ya, udah beres belum di G1? Ya, nanti kita akan belajar besok di G1 ngapain aja. Udah beres belum? Jadi ada checkpoint. Nanti kalian akan ketemu dengan istilah checkpoint. Nah, kalau belum beres, nggak boleh masuk ke S. Nah, itulah sistem controlling di sel itu. Supaya apa? Supaya selnya tidak mengalami cacat. Begitupun ketika masuk ke fase-fase yang lain. Nah, kira-kira nak gambaran umumnya seperti itu. Ini ada video ya, sebentar ya Ibu share. Suaranya kedengeran nggak?
Dengar, Bu. Cancer is caused by the uncontrolled proliferation of cells. Cancer cells are hungry. In order to meet their demand for the nutrients and cellular building blocks that enable them to grow and divide rapidly, their metabolism changes. New insights into these processes have sparked interest in developing drugs that target the unique metabolic characteristics of cancer cells. Such drugs have the potential to treat cancers arising from many different tissues while leaving normal cells relatively unaffected. The altered metabolism of cancer cells includes an increased uptake of nutrients such as glucose and glutamine. Also, they start to metabolize glucose in a slightly different way, a phenomenon called the Warburg effect. In all cells, glucose is broken down in several steps to pyruvate. In normal cells, most of the pyruvate enters the citric acid cycle in the mitochondria, which effectively act as the... Ya, nah ini proses glikolisis yang kemarin kita pelajari ya, Nak. Glikolisis, kemudian siklus Krebs, dan seterusnya. Nanti kan akan lihat bagaimana organel-organel yang ada di sel ini saling bekerja sama. energy factories of the cell. In this way, most of the glucose that is taken up is completely oxidized to carbon dioxide. In the 1920s, Otto Warburg discovered that cancer cells, unlike most healthy cells, metabolize most of their glucose using biochemical pathways that do not require oxygen, regardless of whether oxygen is available. Excess glucose is taken up and, like in normal cells, broken down to pyruvate. However, instead of entering the citric acid cycle, most of the pyruvate is converted to lactate, which is secreted from the cell. It is still controversial why tumor cells employ this relatively inefficient way of extracting energy from glucose. One theory is that the process reflects a metabolic program that cells use to convert nutrients into the building blocks of macromolecules. Cells can be viewed as molecular factories, and glycolysis is not the only aspect of the cell's metabolism that is altered in cancer cells. Cancer cells undergo a general shift from catabolic to anabolic metabolism in order to produce the greatly increased amounts of proteins, nucleic acids, and lipids they need to support their high rates of proliferation. Cancer cells also take up amino acids. Amongst these, glutamine is of particular importance. It acts as a key source of nitrogen, which is required for nucleotide and new amino acid synthesis. In some cancer cells, glutamine also acts as a critical source of carbon, which is required for replenishing the components of the citric acid cycle. Many anti-cancer drugs on the market have metabolic targets in the cells, although for a large proportion of them, the metabolic target was only recognized long after the drug was developed. For example, the widely used chemotherapy drugs 5-fluorouracil and gemcitabine. Oke, ini nggak asing ya sama istilah DNA pool. Ya, ini pada saat sel itu DNA itu ingin melakukan replikasi. Nah, kalian lihat di sini ada poison ya, ada racun. Nah, makanya Ibu bilang racun. Kemarin ada pertanyaan juga dari anak-anak, racun itu akan sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme yang ada di dalam sel. Interfere with DNA synthesis. Today, there are a multitude of approaches in development that aim to target different aspects of cancer cell metabolism. For instance, scientists are exploring the possibility of blocking glutamine to interrupt the supply of carbon and nitrogen. They're also considering other enzyme targets that might limit the use of nutrients to make key building blocks. Some strategies are aimed at interfering with the high rates of glucose metabolism and lactate secretion, as described by Otto Warburg. Anti-cancer approaches targeting tumor metabolism face many challenges. A major one is finding the therapy. Ya, jadi gara-gara dia kan, harusnya itu bisa misalnya kayak fatty acetyl CoA, jadinya fatty acyl
karnitin. Nah, itu nggak bisa gitu, nggak jadi. Jadi ada enzim yang terhambat pekerjaannya gara-gara racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, secara otomatis sel-sel yang mengalami proses demikian kan akan disebut sebagai abnormal sel, dan nantinya tentunya akan mempengaruhi proses pembelahannya kayak gitu. Itu intinya anak-anak. Therapeutic window to prevent toxicity to normal tissues. However, it's become clear that the genetic changes associated with cancer can create addictions to specific metabolic pathways, which can be therapeutically exploited. Moreover, cancer cells can be more sensitive to metabolic perturbations than normal cells due to the loss of cell cycle checkpoints. A better understanding of how metabolism is altered in specific genetic contexts that lead to cancer will help scientists identify enzymes or combinations of enzymes to target for intervention, and hopefully allow the creation of more effective anti-cancer drugs. Ya, nah jadi gitu nak kira-kira ya. Nah, makanya kita perlu sekali tahu bagaimana sel itu melakukan siklus, nah supaya kita tahu bagaimana memperlakukannya dengan baik. Nah, Ibu rasa hari ini cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya kira-kira sebelum Ibu tutup? Ada Bu. Ya, silakan. Ini kan Bu, Isli mau nanya yang tentang sel tumor tadi. Iya. Kan ada kan Bu katanya kebiasaan makan makanan nggak sehat kayak MSG atau saus gitu kan Bu. Itu bisa katanya memicu pertumbuhan sel tumor itu. Yang mau Isli tanya itu gimana ya Bu? Maksudnya hubungannya dari makanan nggak sehat tadi ke pertumbuhan sel tumor. Sama satu lagi, kalau tentang operasi tumor kan Bu, pengangkatan tumor. Itu yang diangkat selnya atau gimana Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya Isli. Terima kasih. Jadi racun-racun yang tadi kita bahas, nah misalnya ya bukan berarti semua saus itu nggak boleh dimakan ya. Yang dimaksud adalah ya kalau saus kemasan yang sudah ada BPOM-nya, sudah ada izin Dinkesnya, nah itu nggak apa-apa gitu. Ini saus-saus yang memang yang kalau kalian pegang itu warnanya tertinggal gitu di tangan. Nah, berarti kan itu bukan pewarna makanan gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya dia bisa membuat sampai menimbulkan tumor dan sebagainya? Nah, dia merusak sistem. Nah, itu secara umumnya. Jadi kayak tadi dia ngeblocking satu enzim. Kalau satu enzim nggak kerja, itu pasti akan berpengaruh ke enzim yang lain gitu, ke proses berikutnya gitu. Ya kayak tadi kan lihat ada mitokondria kerja sama Golgi, kerja sama RE. Jadi kalau misalnya ada enzim di mitokondria yang terganggu gara-gara racun tadi, ya otomatis akan terganggu juga kinerja organel yang lain. Kalau beberapa organel terganggu, ya secara otomatis kan isi sel itu rusak gitu. Nah, metabolismenya terganggu, ya berarti selnya juga akan mengalami proses metabolisme yang salah. Ya, salah satu proses metabolismenya ngapain? Membelah tadi gitu. Yang harusnya misalnya dalam waktu 1 menit harusnya jadinya 10, ini jadinya udah 1000 gitu. Nah, gara-gara ada beberapa enzim yang keblok, ya gara-gara racun tadi. Jadi kalau secara detail, nah kayak video tadi sih ada enzim A keblok nggak jadi ini, ada enzim ini keblok nggak jadi ini, kayak gitu. Nah itu. Nah kemudian proses pengangkatan tumor. Nah dokter itu kan sebenarnya berupaya supaya tumor itu tidak jadi kanker. Nah maka ketika ada yang bengkak, secepat mungkin itu diangkat selnya. Gitu. Jadi teridentifikasi nanti mungkin mereka punya alat atau sistem yang bisa mengidentifikasi mana sel normal, mana sel yang abnormal, kayak gitu. Jadi diangkat selnya sebelum dia metastasis, sebelum dia bisa invasi ke pembuluh darah, ke organ yang lain. Nah cuma kan kita ngangkat misalnya tumornya adanya di payudara misalnya ya, kita ngangkat habis nih, kita angkat habis. Nah rupanya masih ada satu sel yang sudah terlanjur metastasis, ya udah dia bakal tumor lagi di tempat yang lain gitu. Nah mungkin nanti orang-orang teknik fisika nanti bisa kerjasama sama orang biologi, sama orang kedokteran untuk membuat satu alat ya yang bisa mendeteksi tumor di setiap organ kayak gitu. Makanya asik nanti kalau misalnya kalian sudah kolaborasi dengan beberapa ilmu. Nah kira-kira kayak gitu ya sih. Oke. Thank you, Miss. Iya. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi? Saya Bu. Iya, Bu. silakan Amri.
Nah, gini Bu, kan sebelum sel itu melakukan pembelahan kan masuk ke tahap interface dulu kan Bu, betul-betul dipersiapkan. Lalu kalau misalnya yang kebobolan tahap interface itu akibatnya kan jadi sel kanker atau semacamnya. Kenapa Bu bisa terjadi kebobolan gitu Bu? Iya. Nah, kebobolan itu terjadi karena dia nanti di besok kita bahas ya. Dia merusak checkpoint. Jadi racun-racun tadi, zat-zat berbahaya tadi bisa merusak checkpoint. Checkpoint itu istilah ya, nah. Jadi gen kita itu punya kontrol gitu ya, punya kontrol. Oke, boleh lanjut dari G1 ke S. Kalau sudah selesai replikasi, nah berarti di G1 nanti ngapain, di G2 nanti ngapain, kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ngontrolin itu gitu, rusak, kayak dibuat sel itu nggak bisa gitu untuk mengontrol dirinya sendiri gara-gara racun itu. Dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri gitu. Nah, masing-masing sel itu punya sistem kontrol, nah yang disebut dengan checkpoint. Nah, checkpoint itu apa? Checkpoint itu adalah beberapa gen khusus di dalam DNA kita yang fungsinya memang untuk mengecek tadi gitu. Kalau belum beres G1 nggak boleh masuk ke S. Beresin dulu, ya ibaratnya kayak kita belum yang cewek misalnya belum pakai baju, ya mau pakai jilbab kan nggak lucu gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, secara umum. Nah, besok kita bahas detail di G1 dia ngapain, nah bagaimana checkpoint itu bekerja, nah bagaimana sel itu bisa rusak dan seterusnya. Kayak gitu Anggiki gitu ya. Oke. Iya, Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Nah, besok pertanyaan Amri ini akan detail sekali nanti dijelaskan. Nah, bagaimana sel itu melakukan step by step-nya, bagaimana checkpoint itu nanti mengontrol setiap tahapannya supaya sel tetap dalam posisi normal. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Nah, baik Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.